Kemudian pawai dan arak-arakan itu juga dalam instruksi Mendagri 66 sudah dinyatakan dilarang. Nah, dari Direktorat Lalu Lintas dalam penempatan personil sudah juga memahami karakter jalan-jalan yang sering dilalui. Ya, minta maaf lagi, nanti kalau ketemu dengan situasi seperti itu kita akan melakukan penindakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi sahabat Banten Podcast dengan saya Nijar Solihin. Kali ini kita kedatangan tamu untuk kedua kalinya, tamu istimewa kita dari Polda Banten. Kita akan membahas soal yang mendekati kali ini mau masukin libur Natal dan Tahun Baru. Makanya saya kembali kehadiran Bapak dari Polda Banten, Kabid Humas Polda Banten, Bapak AKBP Sinto Silitonga. Apa kabar, Pak? Kabar sehat, baik, Pak? selalu prima. Selalu prima, Pak. Wih, kayaknya Bapak sibuk banget nih. Saya lihat, perjalanannya. Ya, Desember menjadi bulan yang sangat singkat rasanya karena saking banyaknya aktivitas kepolisian pada bulan ini. Ini hari ini Pak udah kemana saja nih? Ya, kebetulan tadi kita sudah melaksanakan apel gelar pasukan dan kemudian melaksanakan preskon dengan teman-teman media supaya informasi publik juga tershare meluas kepada publik. Dan kami juga tadi main ke podcastnya Tribun. Lanjut setelah itu ke Kabar Banten dan hari ini kita di depan Mas Nizar. Banten Podcast, Pak. Iya. Terima kasih Pak sudah kembali hadir di Banten Podcast. Saya yang berterima kasih diberikan fasilitas untuk diwawancarai podcast Banten Podcast ini. Iya Pak, soalnya memang kelihatan Bapak nih bulan-bulan ini sibuk banget ya Pak ya. Terutama sekarang udah mulai kita merasa aman Pak kemarin Pak ketika Bapak sudah mengungkap kasus berandalan, mengungkap kasus narkoba, macam-macam Pak. Kejahatannya sudah mulai diberantas. Beginilah tugas pokok seorang pelajar informasi publik. Jadi apa yang sudah menjadi pencapaian dari Polda Banten saya harus suarakan meluas supaya publik juga tahu bahwa Polda Banten itu bekerja. Iya betul Pak. Kemarin itu saya baca di salah satu artikel bahwa Pak Kapolda Banten sudah menginstruksikan jajarannya kalau memang berandalan mengancam tembak saja. Waduh. Kalau saya jadi berandalan saya langsung berhenti Pak itu Pak. Ya, itu sudah warning sangat tegas, keras dari seorang pimpinan Polda yang mempunyai kewenangan penuh untuk menggerakkan personil. Kita tidak keluar dari legalitas dari unsur pasal 48 sampai pasal 51 KUHP. Di situ juga dalam konteks peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi HAM disebutkan bahwa tindakan tegas bahkan sampai menggunakan senjata api dapat dilakukan untuk melindungi nyawa dan keselamatan masyarakat bahkan juga personil dari ancaman kematian atau ancaman luka berat. Nah, kita pegang itu saja sehingga personil nggak ragu, nggak ambigu. Kalau bertemu dengan konteks seperti itu, dia disosialisasikan tentang payung-payung hukum, dia diajarkan pelatihan tentang menembak sehingga dia bisa realisasikan di lapangan. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat. Melindungi masyarakat, betul Pak, karena memang akhir-akhir ini sangat meresahkan Pak. Saya lihat sudah mulai banyak gangster ya. Nah itu Pak, menyikapinya dari Polda Banten sendiri seperti apa Pak? Ya, kita pakai tataran 3 tindakan kepolisian ya. Kalau kita ambil dari preemptif, tentu saja kita sangat berharap bahwa keluarga inti, bapak, ibu, saudara, dan kakak adiknya itu juga mempunyai peranan penting dalam mengawasi kegiatan dari kelompok-kelompok remaja ini. Kemudian juga lingkungan, di mana di situ ada perangkat RT, RW, tetangga, secara preemptif juga aktif untuk menyampaikan supaya anak-anak ini, pelajar-pelajar itu, remaja ini tidak berkumpul dan salah dalam pergaulan. Kalau dalam preventif, kita juga sudah aktif dalam pelaksanaan kegiatan patroli, berkomunikasi dengan masyarakat, berkunjung. Bahkan kita juga ikut dalam beberapa diskusi komunitas. Ini supaya bisa tahu dan sadar bahwa polisi itu ada. Dan kemudian dalam tataran represif yang baru-baru ini sudah kita lakukan penindakan, kita juga kaget banyak sekali senjata tajam dengan konteks yang
amazing bagi saya dibanding dengan umurnya si anak itu gitu. Iya betul. Artinya kita flashback ketika saya muda, saya nggak pernah kenalan dengan senjata tajam seperti itu. Gitu. Makanya, aduh. Ini sesuatu yang perlu kita tegas untuk melakukan penindakan. Meski mereka berstatus anak, 7 orang ini, Pak Kapolda menekankan hak-hak dia sebagai anak untuk ditempatkan pada ruang khusus, itu kita lakukan. Tapi yang pasti tidak ada penangguhan penahanan seperti itu. Tidak ada. Walaupun usia di bawah umur Pak, biasanya ada pengecualian. Ini ada efek deterrence yang kita harapkan supaya keluarganya juga care dan kemudian ini menjadi contoh buat komunitas-komunitas lainnya yang kita lihat memang sudah mengarah kepada hal-hal yang salah pergaulan seperti itu. Pak, ada pengaruhnya nggak Pak dari tontonan di YouTube, aksi kekerasan kan banyak tuh tidak tersaring tuh Pak. Apakah itu juga mempengaruhi si anak-anak ini? Ya, salah satu aspek kemajuan teknologi, disrupsi di era digital ini. Seperti kita lihat kemarin pengungkapan antara ajakan dari All Stars, dia menggunakan live streaming di Instagram. Bahasanya ini ada ajakan nih, yuk kita layanin. Nantangin. Konteknya disaut juga sama teman-temannya. Ini adalah salah satu bentuk penggunaan media sosial yang menurut saya salah. Sehingga kita harus care untuk bisa meluruskan bahwa media sosial itu tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang memancing anarkis, mendorong berandalan jalanan seolah-olah menjadi preman di jalanan seperti itu. Kita harus melakukan upaya-upaya untuk mereduksi mereka, bahkan melakukan tindakan tegas terhadap mereka. Rata-rata masih pelajar kan Pak ya? Iya, kemarin tuh usia 15 durasi sampai 24 ya. Waduh. Itu. Berarti ada provokasinya juga di situ. Menurut kami memang harus banyak menaruh kasih sayang dengan orang tua maupun teman-temannya begitu ya, perhatian, kalaupun tidak kasih sayang perhatian lah. Karena mereka juga lagi mencari jati diri seperti itu, sehingga harapan kita mereka tetap bisa produktif di tengah upaya mereka untuk mencari jati dirinya. Gitu. Ya, mudah-mudahan Pak dengan adanya tindakan preventif tadi yang disampaikan Bapak bisa memberikan kenyamanan buat masyarakat khususnya Pak di Banten ini. Karena memang saya juga ngerasa kalau udah mulai berantas ini kita udah mulai nyaman nih di lapangan. Kemudian nih Pak, kan nih kita mau memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru nih Pak. Boleh ini kan kemarin juga saya lihat Pak Kapolri sudah hadir meninjau pos pengamanan di Merak. Ya. Nih, ini persiapannya seperti apa Pak di Polda Banten? Ya, unsur kepolisian secara nasional akan melaksanakan sebuah operasi kemanusiaan terpusat dengan sandi Operasi Lilin 2021. Khusus untuk Polda Banten disebut dengan Operasi Lilin Maung 2021. Maka kita membaca kembali dokumen tentang pelaksanaan operasi yang disebut dengan rencana operasi atau RENOPS. Nah, Polda Banten sendiri akan melaksanakan kegiatan operasi sejak tanggal 24 Desember pukul 00.00. 24 Desember berarti besok. Ya, berarti dalam waktu beberapa jam ini kita sudah masuk dalam masa operasi. Sampai 10 harinya ke depan hingga tanggal 2 Januari 2022 pukul 24.00. Apa saja yang kita kelola dalam operasi ini? Yang pertama, tujuan operasi ini sesungguhnya adalah untuk bisa meyakinkan bahwa aktivitas masyarakat di tengah kondisi pandemik dan harapan dari pemerintah untuk bisa mereduksi mobilitas masyarakat bisa kita laksanakan dan kita similarkan dengan kenyamanan untuk masyarakat itu sendiri. Kemudian upaya kita atau indikator kita keberhasilan dalam sebuah operasi itu adalah bahwa masa Nataru tidak menjadi trigger munculnya klaster-klaster baru COVID. Betul. Apalagi dengan adanya varian baru Omikron. Seperti itu. Nah, ini kita pandangan dari Bapak Presiden, kita tidak perlu panik, tetapi kita menyikapi dengan cara-cara bijak untuk bisa menjaga Nataru ini tidak menjadi klaster COVID. Nah, kami juga informasikan bahwa dalam pola pelaksanaan operasi yang dilakukan pengecekan ganjil genap terhadap pelaku perjalanan ada di destinasi-destinasi wisata. Oh, ganjil genap. Ganjil genap ada ya. Tapi itu nanti hanya destinasi wisata menjadi tanggung jawab bagi Polres Cilegon
di wilayah Anyer seperti itu, kemudian Polres Pandeglang, lanjutannya ke arah Carita, sampai ke Tanjung Lesung. Ya. Kemudian ada juga Polres Lebak yang kalau kita lihat ke arah Sawarna, itu untuk wisata pantai. Kalau ke wisata Baduy juga kita berlakukan ganjil genap. Dan untuk niat pemerintah awal untuk melaksanakan ganjil genap di jalan tol, sampai dengan saat ini kita belum berlakukan karena kajian teknis dan petunjuk teknis dari Kor Lantas Mabes Polri juga kita belum dapatkan seperti itu. Kalau misalkan nanti setelah diberlakukan Pak, ternyata memang ada yang melanggar masuk itu gimana Pak, disuruh putar arah apa? Ya itu makanya saya sebagai pelayan informasi publik selalu menghimbau kepada masyarakat dengan jangkauan yang harapan saya bisa lebih luas, bahwa pada tanggal ganjil maka berlaku pengendara jalanan yang menggunakan kendaraan ganjil nomornya. Demikian juga sebaliknya. Dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ketika terjadi pelanggaran, maka kami pastikan kita tidak akan membiarkan itu masuk. Sehingga kita akan mengembalikan mereka dan mengawasi mereka untuk bisa masuk kembali ke jalan tol dan tidak berada pada destinasi-destinasi wisata itu. Ada pengecualian nggak Pak? Kendaraan-kendaraan mana saja yang boleh masuk ketika misalkan kan itu udah ganjil genap nih, waktunya ganjil tapi ada yang genap, tapi ada pengecualian nggak, kendaraan apa saja tuh? Ya setidaknya kalau untuk tujuan wisata, kita sebut itu sebagai tujuan wisata. Tujuan wisata. Jadi itu kita bisa lihat ada keluarga atau kemungkinan orang-orang tertentu yang memang mempersiapkan dirinya untuk wisata. Kalau untuk tujuan komoditi itu sudah ada ketentuannya sampai tanggal berapa Kementerian Perhubungan membiarkan atau memberikan kebijakan untuk tetap beroperasi. Tapi dengan mobilitas masyarakat dengan tujuan wisata, maka kita pastikan akan memperlakukan sistem ganjil genap itu. Kalau di Banten ini Pak, nanti posko-posko pengamanan tuh di titiknya di mana saja Pak? Ya sesuai dengan dokumen Renops, maka sudah dirumuskan terdapat 51 pos pengamanan dan pos pelayanan. Apa bedanya di antara pos pengamanan itu? 43 pos pengamanan 43 itu berada pada tempat-tempat pusat keramaian, tempat-tempat wisata, juga tempat-tempat ibadah. Dan pos pelayanan ini konteksnya karena kita juga ingin mengakselerasi vaksinasi, kita menyediakan jasa atau layanan untuk memvaksin pelaku perjalanan itu sendiri. Jadi silakan kepada masyarakat yang belum menerima vaksinasi dosis 1-2 dapat mampir ke pos-pos pelayanan Polda Banten dan minta untuk divaksin di sana. Selain itu juga kita menyediakan semacam swab test secara random. Langsung di situ ya? Ya, kita boleh memberhentikan kendaraan. Ya, kami mohon maaf juga atas ketidaknyamanan ketika kendaraan itu kami berhentikan. Dan si pengendara kami minta supaya turun dan melakukan swab test. Langsung swab test. Ya, itu penting untuk kita meyakinkan bahwa tidak ada pelaku perjalanan yang terkonfirm COVID dalam aktivitasnya di wilayah Banten. Bagaimana kalau ketemu misalnya ada yang positif? Ya lagi-lagi kita sampaikan, ini mohon maaf lagi bukan isolasi mandiri, tetapi kita langsung bawa ke isolasi terpusat. Ya, isoter itu bisa kita selenggarakan di rumah sakit rujukan. Dan ini kita dapat informasi bahwa bornya kita di rumah sakit di wilayah Banten juga cukup tinggi. Iya. Tinggi Pak ya, kan sekarang nih yang diwaspadai kan tadi yang di Bapak sebutkan ada Omikron. Omikron ini kan sudah ternyata teridentifikasi ada 5 orang nih Pak. Nah ini gimana Pak pengetatan di posko pengamanan nanti nih? Ya ini upaya kita, dasar kita adalah instruksi Mendagri nomor 66. Di situ kan sudah disampaikan pelaku usaha wisata kapasitas pengunjung 75%. Wajib menyediakan sarana protokol kesehatan, mengaktifkan Satgas Covid, meniadakan old and new events baik di tempat terbuka maupun di tempat tertutup. Nah ini kita bersama-sama dengan teman-teman dari pemerintah daerah dan TNI serta bahkan pelaku usaha wisata itu sendiri. Kita minta komitmennya supaya hal-hal ini juga sama-sama gayung bersambut untuk terrealisasi di tempat-tempat itu. Gitu. Iya, berarti ada pelayanan kesehatan, otomatis kan kerjasama dengan dinas kesehatan juga Pak ya? Ya, semua stakeholder sih ya kita harapkan memang ikut ambil bagian dalam operasi kemanusiaan ini.
Dan yang terpenting bagi kami tidak cuti. Jadi kami ada selalu. TNI dan Polri tidak cuti. Ya, gitu. sabar ya Pak ya. Ya harus pelayan masyarakat itu ya harus siap. Yang lain libur, waduh ini malah kerja. Ada unsur keadilan lah ya, dalam arti PNS juga kan tidak libur ya. Iya Jadi betul, konteksnya sama. itu juga sangat mengurangi atau mereduksi mobilitas masyarakat. Seperti itu. Ya maksudnya. Nah, nanti berarti Pak boleh Pak kalau di Kota Serang ini boleh tahu nggak Pak, Kota Serang Kabupaten Serang yang paling dekat dengan Cilegon, titiknya di mana saja Pak yang posko-posko itu? Kalau biar kita yang sudah diinformasikan, kalau di Cilegon itu pasti di pelabuhan ya. Kemudian sebenarnya di alun-alun, konteks awal itu memang disiapkan hanya untuk memastikan alun-alun tidak beroperasi. Betul. Konteksnya seperti itu. Di pertigaan perempatan jalan yang menjadi simpul major utama itu juga kita tempatkan. Ciri khasnya nanti di situ ada memang pos ya, bangunan seperti pos dan ada personil di sana. Kemudian ada spanduk pos pengamanan Nataru, Polda Banten, dan pelaksanaan pengamanan dilakukan di pos itu dengan menempatkan personil tetap. Jadi mereka berpindah dari kantornya di Polres, Polsek kembali ke pos ya, langsung berhadapan dengan masyarakat. Total personil yang diterjunkan nanti Pak untuk Nataru ada berapa sudah Dalam rencana operasi dokumen itu sebanyak 1.276 personil diturunkan dalam rangkaian operasi, 200 personil dari Polda Banten dan 1.076 itu berada dari teman-teman Polres jajaran. Kemudian kita juga berterima kasih karena dari Korem 064 Maulana Yusuf juga mendorong personil, 500 personil, juga dari pemerintah provinsi, dan dalam hal ini kita juga mengelola kondisi waspada bencana sebagai dampak dari fenomena La Nina yang kemungkinan juga akan panjang sampai ke Maret. Betul. Jadi kita melibatkan BPBD dan Search and Rescue team seperti itu. Berarti kalau dari satu pos itu Pak, di dalamnya kan berarti ada dari Dinas Kesehatan juga ya, termasuk dari unsur TNI Polri, termasuk dari BPBD tadi ya. Benar. Untuk semuanya ada di pos. Satu pos itu berapa orang Pak nanti? Kalau BPBD ini kita memang sesuai dengan karakter atau potensi bencana. Kita lebih cenderung mengkomunikasikan untuk mereka berada pada misalnya wilayah pantai seperti itu. Karena kita lihat ya bahwa satu informasi tentang seolah-olah air laut di wilayah Anyer surut itu aja sudah membuat geger kemarin Pak. Waduh, udah. Nah, kita perlu meyakinkan bahwa dalam situasi fenomena La Nina bisa saja kemungkinan terjadi, tetapi kami dari unsur pemerintah berusaha untuk semakin menyiapkan diri dalam mitigasi bencana. Oke. Pak, kalau yang kan Natal deh biasanya ya. Untuk pengamanan gereja itu kan pasti lebih ketat dong Pak, seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Ya, kita berharap memang dari internal gereja itu sudah melatih satgas COVID sendiri yang mereka bentuk. Dan saya juga sudah berkomunikasi dengan salah satu gereja. Di dalam instruksi Mendagri itu kan sudah disebutkan pelaksanaan kebaktian secara hibrid. Dan direalisasikan oleh salah satu gereja ini dengan memberikan kartu kepada jemaatnya. Jadi semua sektor dia sudah tahu. Si penatua ini menyampaikan bahwa dari kapasitas 100 kepala keluarga, dia hanya memberikan 75% kartu untuk itu dibawa dan kemudian bisa ditunjukkan di gereja. Ketika dia tidak membawa kartu, maka lagi-lagi Satgas COVID di gereja itu akan melarang dia untuk mengikuti kegiatan. Itu demi kenyamanan bersama. Iya betul. Wah, di pusat-pusat perbelanjaan Pak ada maksudnya persyaratan nggak untuk masuk pusat perbelanjaan, karena mungkin kan pasti membludak juga di Nataru ini nih. Ya, ini apakah ada aplikasi itu apa namanya Pak? Peduli Lindungi. Iya betul. Kalau ketentuannya level PPKM itu kan sudah keluar dari instruksi Mendagri nomor 67. Di wilayah hukum Polda Banten hanya satu Kabupaten Tangerang yang levelnya level 1. Oh, level 1. Kemudian di level 2 itu ada di Kota Madya Serang Kota dan juga Cilegon.
Udah level 2 Nah, ya. itu level 2 itu kan berarti kapasitas pengunjung di pusat keramaian juga lebih leluasa, ada 75% ya. Kemudian di level 3 masih ada di wilayah Lebak, Pandeglang, dan Kabupaten Serang. Jadi bagi pengelola tempat-tempat pusat perbelanjaan, mall, dan pusat sentra ekonomi lainnya, tolong patuhi itu gitu. Dari setiap pengunjung rumah makan yang sudah disediakan 100, karena ini level PPKM level 3, maka 50%-nya harus dibatasi seperti itu. Begitu juga dengan level 2. Ini kalau kita hanya berorientasi pada penindakan, maka saya pikir ini tidak akan optimal ya. Tetapi kalau kita mengeksplor bahwa it is our time to construct the collaboration and coordination, kita ingin menggugah para pelaku usaha ini untuk bisa bekerja sama dengan kita, seperti itu. Oh gitu. Termasuk di tempat wisata juga itu ada pembatasan 50% Pak masuk untuk 75% ya. 75% tempat wisata itu. Iya, karena memang tidak bisa diprediksi Pak. Karena Anyar setiap tahunnya tetap membeludak ya memang. Nah ini sesuatu yang memang menurut saya menjadi persoalan. Iya, betul. Tetapi persoalan ini dapat diresolusikan dengan berkomunikasi aktif kepada para pengelola usaha itu. Gitu. Kalau orientasinya hanya mengejar kepada keuntungan ekonomis, maka kita sudah prediksi bakal terjadi peningkatan jumlah COVID seperti itu. Tapi kalau kita yakinkan sama mereka bahwa kita akan melakukan penindakan ketika kalian tidak mematuhi peraturan. Tetapi oke lah, jangan berpikir bahwa karena penindakan kemudian merasa takut untuk tidak melakukan. Kami ingin menggugah bahwa secara kesadaran pribadi pelaku-pelaku usaha wisata ini dapat menyimbangkan kepentingan ekonominya dengan keselamatan orang-orang yang berkunjung ke tempat dia. Nah, itu mungkin jauh lebih persuasif dan lebih ideal untuk kita komunikasikan. Berarti memang tidak ada instruksi untuk penutupan tempat wisata, nggak ada Pak ya? Oh, nggak ada sama sekali. Ya. Ya kan itu sebetulnya yang dikhawatirkan para pelaku usaha wisata kemarin. Betul. Ini ada nggak ada kayak gitu tuh. Betul. Tapi belum ada dari pemerintah daerah. Sama sekali tidak ada. Dari tanggal 19 sampai 21 kita monitor, ada beberapa keluar perwali perbub yang hanya mensyaratkan alun-alun ditutup pada tanggal 31 Desember. Iya, betul. 2021 selama satu hari. Alun-alun. Semua alun-alun. Semua alun-alun. Ya, soalnya kemarin juga saya dapat informasi dari Pak Wali Kota mau digembok. Nah itu dia. Alun-alun nggak boleh masuk katanya. Iya. Kalau loncat pagar gimana? Berarti pelanggar kan? Iya Pak. Nah ini kan sekarang kemarin sih ada beberapa informasi bahwa capaian target vaksinasi ini masih belum maksimal Pak. Nah kan padahal jajaran TNI Polri juga sudah berupaya ikut terjun di sana membantu. Ini gimana Pak pandangan Bapak nih? Kalau dari hasil analisa evaluasi yang sangat dinamis sekali dilakukan oleh Mabes Polri, kita ditampilkan data-data setiap Polda atau setiap provinsi. Ya alhamdulillah bahwa wilayah hukum Polda Banten dosis 1 itu sudah 72%. Oh berarti sudah memenuhi Pak? Bagus kita, artinya dari ekspektasi pemerintah 70% sampai dengan akhir tahun kita sudah melebihi. Kemudian sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 66, di situ disebutkan dosis 2 49,58%. 49. Maka kita pun sebenarnya sudah over dengan 52%. Oh. Seperti itu. Nah, cuma itu kalau kita ambil secara generalisasi. Namun kita harus screening lagi khusus untuk wilayah Kabupaten Lebak, Pandeglang dan Kabupaten Serang. Nah, di sini yang perlu digenjot supaya capaian sesuai dengan instruksi Mendagri 70% dosis 1, kemudian 49,58% dosis 2 itu bisa terrealisasi di 3 wilayah ini. Tangerang sendiri sudah mencapai 90 sekian persen. Sudah over ya? Sudah over dia. Maka salah satu program Bapak Kapolda adalah disebut dengan kroyok vaksinasi. Vaksinator dari pores-pores yang sudah mencapai 70% lebih itu ditarik, terus persediaan vaksin yang dia miliki juga kemudian dialokasikan ke 3 kabupaten di wilayah Banten ini. Kemarin kita hari ini kita ke Serang Kabupaten. Serang targetnya udah hari kedua, target 2000, kemarin juga sudah target 2000.
Jadi ini sangat masif sekali karena Masif, kita iya. dievaluasi terus sama Bapak Wakapolri. Iya. Kalau kemarin itu kendalanya apa sih Pak? Maksudnya masyarakatnya memang belum sadar itu, apa sosialisasinya yang kurang? Apa? Ya sebenarnya banyak faktor ya, banyak faktor yang bisa kita urai di situ. Misalnya contoh bahwa masyarakat juga masih belum yakin bahwa vaksin adalah the best way to cover the pandemic, ya seperti itu ya. Jadi kita harus meyakinkan masyarakat. Kemudian kita juga diminta untuk berpikir kreatif, kreatif breakthrough. Ya kayak kemarin juga kita menyediakan seperti bantuan sosial, sembako, bahkan ada di beberapa tempat yang menyediakan door prize. Iya, makin semangat tuh. Jadi kadang masyarakat juga ya kita harus dikasih motivasi gitu ya. Motivasi. Jadi kalau ditanya Pak, kalau saya vaksin dapat apa? Waduh, iya. Kita bilang oke Bu, selain Ibu dapat kesehatannya, Ibu juga berkesempatan untuk mendapatkan door prize. Oh, pinter ya iming-imingnya ya. Tapi itu kreatif betul Pak. Kreatif, cuman memang perlu modal. Ya, betul Tambahan. Pak, kembali ke pos pengamanan tadi Pak di operasi Lilin ya. Terutama di mulai berarti 10 hari dari tanggal 24. Nah, itu juga nanti selain di pos pengamanan ada patroli juga nggak Pak? Nanti. Ya, sesungguhnya memang 1276 ini ditugaskan di pos PAM dan posyan. Namun kalau kita melihat bahwa bantuan operasional dari personil itu di standby-kan 2/3 dari perkuatan Polda dan Polres jajaran. Sehingga aktivitas yang ditingkatkan untuk mereka patroli yang biasanya cuma 5-10 kali, ketika Nataru ini mereka harus melakukan 15-20 kali. Itu dilakukan oleh 2/3 perkuatan cadangan yang sudah disiapkan itu. Seperti itu. Kalau tadi pos PAM, posyan itu bedanya? Ya, pos PAM itu konteksnya memang dia penjagaan 24 jam secara bergantian. Di situ ada rentang kendali dalam pengambilan keputusan. Tetapi kalau posyan itu sifatnya memang kita melayanin khusus kepada dua aspek tadi. Artinya boleh melayani dengan konteks misalnya Pak boleh istirahat di sini, kita bilang boleh silahkan. Tetapi yang major service yang kita sediakan di sana adalah vaksinasi dan kemudian swab test secara random. Seperti itu. Jadi semua wisatawan yang hadir dicek kalau misalkan platnya di luar daerah apa seperti apa Pak? Random itu memang sangat terpengaruh dari apa yang sudah menjadi pilihan dari si pos pelayanan. Contoh misalnya kalau ada bus begitu ya, dia berhentikan bus itu, setelah dia naik dia akan melihat, oh Pak minta maaf boleh berdiri, silakan ikut ke pos pelayanan kami akan melaksanakan swab test secara random. Nah ini tidak mungkin semuanya yang dalam satu bus 30 seat yang kita uji semua, tetapi beberapa tes random ini bisa menjadi indikator untuk menilai apakah 30 orang di depan kita itu bebas dari COVID atau tidak. Harapan kita demikian. Ya karena memang ya kita kan nggak pernah tahu Pak ya. Maksudnya sih kalau nggak di swab test. Tapi untuk peralatannya itu sudah ready Pak di. Nah, Kabid Dokes kemarin ditantang sama Bapak Kapolda. Gimana tuh Pak? Berapa alat swab test yang kamu sediakan ya. Kita punya 5.000 Pak. Kalau itu kurang dalam perjalanan operasi Lilin ini kita akan tambahkan. Seperti itu. Sejauh ini koordinasi dengan pemerintah daerah Pak gimana Pak untuk kesiapan gitu kan pasti ada keterlibatan juga kan di pemerintah daerah baik dari tenaga kesehatannya atau dinas perhubungannya gitu kan. Ya belakangan ini intensitas komunikasi koordinasi kita dengan pemerintah daerah memang lebih tinggi frekuensinya ya, karena memang di semua sektor pemerintah ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Nataru. Ya kita bersyukur bahwa di kabupaten kota dalam laporan dari para Kapolres juga signifikan mendukung dan dari unsur TNI juga sangat proaktif untuk bisa membantu operasi kemanusiaan Lilin Maung 2021 ini. Terus ada larangan nggak Pak? Kemarin sih Pak Wali Kota juga menyebutkan ada larangan untuk merayakan tahun baru, menyalakan kembang api segala macam. Nah ini kita perlu sampaikan sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 66, old and new events itu sudah dilarang. Jadi setiap tempat usaha, tempat rumah makan, tempat wisata kami mohon dengan sangat untuk tidak melanggar aturan itu.
Karena kadang itu dipakai sebagai iklan, gitu ya. Hadirilah, Iya. datanglah kemari, Iya, potongan sekian betul. persen gitu ya. Ya. Nah ini kami harus sampaikan supaya ikuti aturan pemerintah bahwa old and new events itu tidak dilaksanakan atau bersifat prohibited, dilarang. Jadi laksanakan saja aturan pemerintah. Kemudian pawai dan arak-arakan itu juga dalam instruksi Mendagri 66 sudah dinyatakan dilarang. Nah, dari Direktorat Lalu Lintas dalam penempatan personil sudah juga memahami karakter jalan-jalan yang sering dilalui. Ya minta maaf lagi nanti kalau ketemu dengan situasi seperti itu kita akan melakukan penindakan. Dan kami juga berharap penggunaan petasan seperti itu, Iya, itu betul. juga sangat mengganggu ketidaknyamanan orang. Sehingga itu juga kita akan lakukan penindakan operasi-operasi terhadap penjual dari petasan ini. Mohon kerjasamanya kepada masyarakat supaya aturan-aturan ini kita laksanakan sampai kita bisa melalui masa Nataru pada tahun 2022 mendatang. Iya, terima kasih. Ternyata nih Banten Podcast bincang-bincang kita dengan Bapak Kabid Humas Polda Banten sudah banyak informasi yang disampaikan, termasuk apa yang dilarang. Kemudian nanti juga akan memberlakukan ganjil genap di tempat-tempat wisata. Ini harus dipahami. Khawatir nanti memaksakan ke situ udah jauh-jauh ya dari luar kota kembali lagi. Ya. Gitu. Makanya nih terima kasih Pak Ya. Kabid Humas Polda Banten Pak AKBP Sinto Silitonga sudah mau berbincang-bincang kami dan memberikan informasi yang sangat informatif kepada masyarakat Banten Dengan khususnya. senang hati. Mudah-mudahan Pak nanti kita dengan tema-tema yang lain Pak ketemu lagi. Tentu saja, tahun yang baru, tema yang baru. Ya, baru. Semangat baru Pak. Tentu saja. Ya terima kasih Pak Kabid Humas sudah bisa hadir di Banten Podcast. Dan terima kasih juga sudah kedua kalinya hadir di Banten Podcast. Mudah-mudahan tidak bosan Pak. Sama sekali Iya tidak. Pak, salam buat keluarga dari Polri dan keluarga Bapak Terima kasih. sendiri dari Banten Podcast. Pasti. Terima kasih sahabat Banten Podcast. Mungkin sementara bincang-bincang kita akhiri dulu. Terima kasih, sampai ketemu lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.